lagi ada di sini ada Pak Herman, mitra kami, penanggung jawab dari greenhouse yang ada di rooftop kantor desa Cileles. Gimana nih Pak, kita kan akan sudah diskusi ya terkait dengan pelaksanaan program PTTI ya dari Universitas Pajajaran, dari Dikti Saintek terkait dengan penguatan kemitraan dalam pengembangan pengolahan produk turunan black garlic untuk ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Jadi kan kita rencananya itu ada 2 kegiatan kan ya Pak ya. Yang pertama terkait dengan budidaya dan penanaman bawang putih yang akan kita gunakan sebagai nanti produk black garlic. Ini kan kita ada punya rooftop, nanti dari tim 4 Pak akan ada IoT ya. Jadi nanti ada sensor-sensor yang dipasang. Nah, bagaimana menurut Bapak nih manfaatnya seperti apa Pak? Oke, sebelumnya mungkin terima kasih ya atas istilahnya untuk kerjasamanya di bidang hidroponik, terutama dengan sesuai ini penguatan kemitraan dan pengembangan pengolahan produk turunan black garlic itu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bersinergi berkelanjutan. Ya, kami mewakili mungkin dari pemerintahan Desa Cileles ya merasa bersyukur lah dengan adanya kerjasama terutama dengan pihak Unpad untuk berkelanjutan mungkin seperti itu. Adapun untuk penanggung jawabnya kebetulan saya sendiri di bidang hidroponiknya kayak gitu. Kita akan ada tim-tim dari Unpad dan tim budidaya, tim untuk IoT-nya, smart farming-nya, kemudian nanti olahan hasilnya nanti kita olah menjadi produk pangan yang sehat gitu ya. Jadi nanti ini akan dibuat stik, kemudian tadi kita akan menanam bawang putih. Kita tahu sekarang bawang putih banyak aplikasinya, banyak penggunanya gitu ya, tapi masih banyak impor. Jadi kita ingin sekali bagaimana menginisiasi untuk penanaman ini gitu ya. Nah, kira-kira sudah siap ya Pak kita bekerja sama ya? Ya, intinya seperti tadi di awal pembicaraan kami dari Kementerian Desa Cileles yang mendukung apalagi untuk berkelanjutan kerjasamanya terutama di bidang pertanian ya. Adapun seperti yang ada di Kementerian Desa Cileles yang ada di greenhouse ini peternakan sayuran ya paling seperti komunitasnya pakcoy, terus selada, ada kangkung juga, ada bayam juga, selebihnya ya mungkin bisa saya sendiri juga sering istilahnya bereksperimen nyobain seperti tanaman yang sana juga kan nggak jauh beda kan ada tomat karena kita nanti ada produknya black garlic ya Pak ya, nanti juga masyarakat juga dilatih untuk mengembangkan produk yang sudah kami teliti di kampus ya, seperti tadi ada teh black garlic campur dengan jahe rosella. Nah, nanti kita juga nanam jahe dan rosella di sini nanti apa ya. Nah, kemudian juga nanti ada madu black garlic, kemudian ibu-ibu dari KWP Salingan, Sabinulungan itu nanti akan mengolah jadi produk-produk yang sehat. Nah, ini mungkin salah satu masalah yang ada di bawang putih. Nah, ini kondisi benih itu kalau setelah disimpan beberapa lama, nah seperti ini. Jadi ini kondisinya sudah rusak. Kemudian untuk menanam bawang putih ini memerlukan benih yang siap tanam, sudah tumbuh tunas seperti ini. Nah, mungkin pada kegiatan ini kita akan mencoba salah satunya adalah ini bawang putih yang akan bawang putih tunggal ya, bawang putih tunggal. Nah, yang ini adalah merupakan salah satu bawang putih lokal kita, Lumbu Putih. Nah, inilah yang mungkin berbeda dengan bawang putih yang beredar di pasaran yang ukurannya besar-besar, itu sebagian besar adalah impor. Nah, ini salah satu permasalahan di benih yang harus kita tangani. Jadi kebanyakan bawang putih ini menggunakan organ seperti ini, dan ini jika diteruskan terus-menerus itu ada peluang terserang penyakit virus. Nah, mungkin kami di sini kebetulan kita bekerja di laboratorium kultur jaringan, kita akan mengatasi dari mulai pengadaan benihnya, Pak. Jadi misalnya nih bawang putih, kalau kita baru panen bawang putih itu lama menunggu bertunasnya, tapi dengan teknologi kultur jaringan kita mengambil meristemnya ya Pak ya, nanti istilahnya nanti meriklon, tanaman itu hasil dari kultur meristem yang kita ambil dari bagian titik terdalam di sini, dan itu akan menghasilkan tanaman yang bebas virus. Desain dia menggunakan beberapa hal yang sebenarnya
terjangkau gitu. Mungkin bisa kita anggap murah. Misalnya kita di sini menggunakan STB Android. STB Android ini kita gunakan sebagai komputer, dia sudah diubah menjadi sistem operasi Linux, yang dimana dia nanti akan menerima data. Jadi dia itu berfungsi sebagai cloud server yang akan menampilkan datanya di layar monitor dalam bentuk dashboard. Jadi di dashboard ini nanti tampil semua, idealnya itu semua, misalnya suhu, kelembaban, kecepatan angin, kemudian kondisi cahaya, kondisi pengairan, penyiraman, dan lain-lain. Dia terkoneksi dengan WiFi. Nanti kalau sudah terkoneksi, ya semuanya di dalam rumah kaca itu akan berfungsi secara wireless gitu. Jadi dia nirkabel, tidak perlu interaksi banyak-banyak dari pengguna. Nanti juga microcontroller yang ada di sini itu akan digunakan untuk mengambil data sensor yang sudah terpasang di dalamnya. Nanti semua juga akan terpasang dan terintegrasi, juga nirkabel, sehingga semuanya idealnya nanti kita harus lihat juga di lapangan, tapi secara ideal sih saya lihat dengan kondisi lapangan greenhouse itu kita bisa lakukan secara nirkabel. Saya perkenalkan, ini beberapa contoh dari produk Black Garlic yang menjadi inisiasi sebetulnya untuk kerjasama dengan PT SML, di mana PT SML banyak berfokus pada sisi produksi, sedangkan nanti juga sebetulnya di samping dari FTP juga SML diberikan juga kewenangan untuk melakukan pemasaran. Nah, karena itu saya perkenalkan beberapa produk yang seperti ini adalah pure Black Garlic yang akan dikerjasamakan dengan PT SML. Sedangkan yang hitam ini sebetulnya produk awal dari kita punya mengenai Black Garlic. Selain itu juga ada turunan produk ya berupa madu Black Garlic ya. Ini sifatnya cair dan menggunakan ekstrak dari Black Garlic. Kemudian ada juga Black Garlic Tea yang tujuannya sebetulnya adalah menggabungkan beberapa keunggulan, semua keunggulan dari Black Garlic maupun teh dikenal sebagai antioksidan, demikian pula dengan Black Garlic gitu. Nanti bisa dinikmati bagi para penyuka teh begitu ya. Kemudian ada Black Garlic Tea juga yang sebetulnya dibuat vertikal karena mempunyai kemasan yang sedikit berbeda di dalamnya begitu. Ini semua yang menjadi titik awal kita untuk melakukan proses hilirisasi dan transfer teknologi kepada masyarakat di sekitar kampus. Dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan PT SML. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sukses di dalam proses transfer teknologi, dan tidak lupa kita juga akan melakukan trik-trik atau upaya-upaya pemasaran menggunakan teknologi informasi tentunya, di mana sekarang eranya adalah era informasi. Kira demikian, terima kasih.